Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menjadi salah satu contoh bagi hamba Tuhan sejak dulu hingga sekarang ini. Bagaimana dia menjaga kredibilitas hidupnya di hadapan orang-orang yang dilayani. Bagaimana ia menjaga otoritas dan wibawanya terhadap orang-orang yang dilayani. Ya, beberapa kali kita bisa menemukan kesaksian Paulus yang mengisyaratkan hal itu. Salah satunya adalah dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Ketika dia menuliskan surat kepada orang-orang Korintus, inilah bunyinya. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Jadi ada 3 hal penting yang dapat kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus menjaga kredibilitasnya, akuntabilitasnya, kepercayaan dari orang-orang yang dilayani, yaitu 1, dia tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Jadi menjaga diri dengan benar-benar, mendisiplin diri dengan benar-benar, mengelola hidupnya dengan benar, sehingga perbuatannya, perkataannya, pikirannya, sikapnya sekalipun tidak pernah membuat kesalahan terhadap seseorang pun yang dilayaninya. Ini luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Jadi kita juga harus demikian sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Kita harus menjaga diri hidup kita agar jangan sampai kita berbuat salah terhadap seorang pun. Yang kedua yang dilakukan oleh Paulus adalah dia tidak merugikan seorang jua pun. Dia dalam usaha pelayanannya, apa yang dilakukannya, segala sesuatu yang diperbuatnya, kiprahnya dalam memberitakan Injil, dalam mengajarkan Yesus Kristus, dalam menegaskan sifat watak karakter orang-orang Kristen, bagaimana hidup, Paulus tidak pernah membuat rugi seorang pun. Ya, dia tidak merugikan seorang pun dalam melakukan tugas-tugas pelayanan. Jadi tidak ada seorang pun yang dia rugikan untuk setiap kali dia mengerjakan pelayanan, khususnya orang-orang Korintus. Kemudian yang ketiga, dan dia juga tidak mencari untung dari seorang pun. Dalam hal melayani, apa yang dilakukan Paulus murni, tulus, dilakukan dari lubuk hati yang terdalam, untuk hormat, puji, dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus yang mengutus dan mempercayainya, dan juga untuk kepentingan orang-orang yang dilayani. Jadi Paulus tidak mencari untung dari seseorang atau orang-orang yang dilayaninya. Luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Ini juga menjadi perhatian untuk kita semuanya. Kadang-kadang secara tidak sengaja atau secara sengaja ada orang-orang yang melayani demi dan bagi keuntungan pribadinya, untuk keuntungan diri sendiri, atau berusaha untuk mencari untung dari orang-orang tertentu. Ya, kadang ada kritik ya. Mosok yang dikunjungi hanya orang-orang kaya saja, yang didekati hanya orang-orang kaya saja. Ada apa sih di balik apa yang dilakukannya itu? Nah, kritikan ini sebetulnya positif untuk menjadi perhatian bagi kita semuanya, supaya kita menjaga diri agar dalam setiap apa yang kita lakukan dalam mengerjakan pelayanan, kita tidak melakukan pelayanan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Oleh karena itu, Paulus dengan tertib, dengan disiplin menjaga diri hidupnya, agar untuk apa yang dilakukan ia tidak berbuat kesalahan terhadap seorang pun, ia tidak membuat rugi seorang pun, dan dia juga tidak mencari keuntungan dari seorang pun. Ini sungguh luar biasa. Jadi ini cara yang dilakukan oleh Paulus untuk menjaga integritas diri, otoritasnya, wibawanya di hadapan, di depan, atau terhadap orang-orang yang dilayaninya. Dan Paulus berterus terang terbuka akan hal ini kepada orang-orang Korintus. Memang yang benar demikian. Paulus memang tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak merugikan seorang pun, dan tidak mencari untung dari seorang pun. Jadi jangan sampai hal-hal yang demikian itu kita lupakan. Juga jangan sampai kemudian ada orang-orang yang mengatakan, oh si A, si B, si C itu melakukan ini, itu, dan sebagainya, karena di balik itu ada udang, atau ada udang di balik batu untuk setiap yang dilakukannya. Ya, atau intinya berusaha untuk mencari keuntungan dari atau melalui apa yang dikerjakannya yang dinamakan dengan pelayanan itu. Jadi tidak ada terbesit dalam hati pikiran Paulus untuk memperkaya diri sendiri melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan, apalagi dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Bahkan untuk itu Paulus
Paulus rela bekerja dan membayar harga demi dan bagi Injil diberitakan, agar setiap orang atau semakin banyak orang-orang yang mengenal Yesus Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika berbicara dengan orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus melalui pelayanan yang dilakukannya, Paulus secara tertib, disiplin menjaga diri agar tidak berbuat salah, tidak merugikan, dan tidak mencari keuntungan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, hai pelayan-pelayan Tuhan yang bermartabat. Haleluya.